Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhib wa huwa yud'a ila al-Islam. Wallahu la yahdi al-qauma adh-dhalimin. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau tipu daya mereka, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, usia umat Islam itu nyaris 1500 tahun. Dalam rentang perjalanan itu jatuh bangun peradaban Islam, itu kita rasakan. Islam pernah memimpin peradaban dunia, dan sekarang kita berada pada posisi yang tidak seperti itu. Tapi yang harus kita pahami bahwa pertumbuhan dan perkembangan umat Islam apapun situasinya itu ternyata sangat fantastis. Hari ini di saat penyakit yang disebut dengan Islamfobia itu nyaris merata menyebar di seluruh negeri, di penjuru bumi. Bahkan belakangan semakin intens di negeri kita yang kita cintai ini. Bahkan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki power atau kekuasaan di negeri ini. Ternyata persebaran dan pertumbuhan Islam itu semakin fantastis. Di Amerika, kalau kita kaitkan dengan pemboman WTC, pasca itu tren Islam itu semakin positif. Bahkan Islam dikampanyekan habis-habisan walaupun dengan pendekatan yang kontra oleh calon presiden yang sekarang sudah menjadi presiden. Islam menjadi isu penting dalam kampanyenya, bahkan dalam kehidupan atau kepemimpinannya hari ini. Di Eropa, respons terhadap Islam juga semakin meninggi. Beberapa pemerintahan dari negara-negara di Eropa itu malah memberikan respon terhadap hal yang sama kita, itu masalah remeh seperti burqa atau hijab atau cadar. Bahkan ada satu negara yang sampai membicarakan bahkan mengeluarkan undang-undang khusus untuk bagaimana mencegah jangan sampai wanita muslimah menggunakan burqa. Terlepas dari semangat apa mereka melakukan itu, tapi ini tren cukup menarik. Ketika Turki akan menjalankan referendum terkait dengan sistem negara mereka dari parlementer menuju presidensial, Eropa cemas. Dan kecemasan itu tidak hanya bermain dalam wilayah Cywar, tapi juga berlangsung dengan agenda-agenda atau sikap proaktif yang aneh dari beberapa negara tertentu di Eropa yang mencegah pejabat-pejabat Turki untuk melakukan kampanye terkait dengan referendum itu. Seperti menolak menterinya untuk masuk dalam negeri itu dilakukan oleh Belanda dan beberapa negara seperti Jerman dan sebagainya. Pertanyaannya tetap saja ini terkait dengan Islam. Indonesia juga sekarang mengalami proses itu. Sepertinya Islam dipaksa untuk pergi ke pinggir sana. Sudahlah, kalian umat beragama. Kalau pakai minjem bahasa presiden beberapa waktu yang lalu, dipisah betul lah, kira-kira demikian, antara agama dengan politik. Saya sampai sekarang nggak habis pikir. Saya coba analisa, saya coba pahami, saya gagal paham. Sehingga saya berkesimpulan, ini presiden memang gak ngerti Islam ini, sampai harus mengeluarkan statement seperti ini. Kenapa? Kalau saja yang dia bicarakan agama selain Islam, tidak ada masalah, silakan.
Kristen memang harus disuruh pulang. Masing-masing harus ngurusin masing-masing. Negara diurus oleh raja, presiden. Agama diurus oleh para petinggi agama, karena berikan kepada kaisar milik kaisar, dan konsistenlah dengan milik pejabat-pejabat agama. Kalau ke Islam nggak nyambung itu. Sekarang gini aja, kita nggak usah pakai dalil-dalil agama dulu, kita pakai logika saja dulu. Kalau dipisahkan antara agama dengan politik, itu kan sama saja. Orang politik jangan pakai agama. Artinya Anda harus jadi ateis di situ. Anda jangan pedulikan moral atau norma apapun di situ. Anda berpolitik dengan segala cara, ikutin nafsu Anda lah. Anda tidak boleh jadi orang baik karena agama bicara tentang kebaikan. Anda tidak boleh menjadi orang benar karena agama bicara tentang kebenaran. Atau memang ada teori selain agama tentang kebenaran. Pada dalam Islam ini, kebenaran dari manapun itu datangnya, karena prinsip dan hakikat kebenaran itu sama, tidak berubah. Terus Anda berpolitik mau pakai pola apa? Sementara kalau bicara Islam, Islam saja ngatur Anda tetap jadi manusia dengan high class, high quality. Bukan hanya persoalan bagaimana cara Anda mengambil, tapi membuangnya. Ampas Anda itu harus dibuang, dan pada saat buang itu harus ketahuan Anda itu adalah seorang manusia yang paling bermoral, paling beretika. Tiba-tiba saja ada orang yang bilang pisahkan. Terus agama yang dia maksud agama apa? Kalau mau dibuat dalam bentuk posturnya kayak mana? Islam yang ini yang dia maksud Islam ya. Kalau Islam itu maksudnya kayak mana? Apa agama cuma bujuk Tuhan agar saya bisa masuk surga dan cuma ngurusin akhirat? Terus mau buat apa di dunia? Terus tiba-tiba bisa masuk surga dari prestasi yang mana? Sementara ketika kita sholat saja, Islam itu seringkali view kita ketika kita sudah berdiri di atas sajadah, Islam itu maunya output, hasil, pengaruh yang muncul pasca sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada kemampuan kita untuk melakukan sistem kendali atau mengonkan kendali, mencegah dari yang fahsya dan munkar. Terus yang fahsya dan munkar itu juga di area mana? Kan ini jadi ngawur ini logika begini dalam Islam. Teori Islam, Anda buang air saja bisa berurusan azab di kubur. Masa ngurus negara Anda dianggap maklum sama Allah? Oh ya sorry, ini bukan wilayah agama, jadi silahkan Anda mau buat apapun di situ terserah. Saya sebagai Tuhan tidak bertanggung jawab dengan perilaku Anda di situ, dan percayalah saya tidak akan tuntut Anda nanti di akhirat. Kira-kira begitu logikanya. Tapi saya menganggap bahwa munculnya statement-statement yang makin keblinger kayak begini, bahkan belakangan, semoga itu bukan karena sebab beliau membenci Islam, oleh mulut presiden, menunjukkan semakin banyak orang yang kepanasan berondok jadi munafik. Udah nggak tahan untuk berondok bahwa dia itu sebenarnya kafir, sebenarnya pembenci Islam, sehingga yang dipakai dalil-dalil yang aneh-aneh. Saya terus terang, Anda siapa? Anda kuliah di mana? Gelar Anda apa? Saya belajar agama 3 strata loh. Saya S1, S2, S3 belajar agama, kemudian profesor, penelitian saya adalah wilayah agama. Anda siapa? Anda tahu apa tentang Islam? Mas, kalau bicara sekedar tahu, itu banyak orang lebih pintar dari Anda. Walaupun mungkin dia juga sama profesornya dengan Anda, tapi dia lebih paham Quran ketimbang Anda. Allah tidak kasih pengetahuan, Allah tidak kasih hidayah sebagai mukmin sama dia. Terus Anda pikir apa karena Anda seorang profesor, doktor, S2 di bidang agama, lantas Anda lebih hebat dari orang yang tidak bergelar itu? Menjadi mukmin itu tidak ditandai gelar Anda apa. Pengetahuan Anda tentang Islam seberapa dalam, bukan itu ukurannya. Tapi Anda seberapa berani dan konsisten untuk menunjukkan Anda mukmin dalam situasi seperti apapun. Anda sanggup untuk konsisten menyatakan diri Anda mukmin ketika sekian banyak peluang-peluang rezeki haram itu datang kepada Anda, tapi Anda mengatakan, maaf, saya muslim, saya tidak diizinkan oleh Tuhan pemilik langit dan bumi itu untuk mengambil harta haram. Sorry ya. Anda sanggup? Kalau Anda sanggup, Anda mukmin luar biasa. Jadi ukurannya bukan apa jabatan Anda, di mana Anda berada. Kalau cuma ukuran jabatan, itu nanti di akhirat itu ada orang yang disiksa dengan bahasa Quran itu muhin, azabum muhin, azab yang menghinakan. Kalau Anda seorang presiden ditempeleng orang, kira-kira menghinakan enggak? Nanti akan lebih menghinakan. Akan datang azab yang jauh menghinakan, dan Allah tidak peduli apa jabatan Anda di dalam kehidupan dunia.
Jadi beragama ini bukan persoalan jabatan, agama ini bukan persoalan lebih kaya atau lebih miskin. Tapi beragama ini persoalan komitmen yang bisa Anda buktikan. Dalam situasi seperti apapun saya muslim. Yang mendrive saya adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya matahari itu. Yang punya bulan kalau malam hari, yang punya bintang yang begitu banyak ketika matahari datang, yang bisa ngatur pergantian siang dan malam. Tidak ada satu kekuatan, mau presiden, mau apapun di muka bumi yang bisa mengatur pergantian siang dan malam. Cuma Dia yang bisa atur. Aku tunduk sama Dia, aku ikut sistem Dia, aku ikut hukum Dia. Dan aku dikatakan olehnya beragama itu 24 jam full time. Bahkan ketika aku sedang mendatangi istriku, di saat itu Dia bilang bahwa di situ juga seorang harus menunjukkan kelas beragamanya. Bukankah Islam mengajari kita untuk mengucapkan Allahumma jannibni wa jannibis syaitan ma razaqtana? Kita menyatakan, kita juga setiap aksi dalam hidup kemanusiaan kita, Allah menyuruh kita untuk menyertakan namanya selama itu kebaikan. Jadi yang muncul belakangan ini tengah-tengah kita itu adalah gejala, bukan gejala lagi. Sudah fenomena yang begitu terbuka dan telanjang di tengah-tengah kita, adanya sekelompok orang yang sudah nggak tahan sembunyi lagi. Untuk nunjukin dia munafik, dia kurang ajar. Bahkan sampai pada tingkat dia biadab itu. Seperti contoh yang dipertontonkan oleh Bashar al-Assad di Syria. Di mana logika otaknya? Masih hidup dia, masih manusia dia itu rupanya. Ketika dia melemparkan bom kimia dan menyebabkan sekian ratusan anak-anak dan warga meregang nyawa dengan dalih dia sedang memerangi teroris, bagaimana dia bisa menghubungkan anak-anak tidak berdosa itu dengan teroris? Jemaah yang mulia, disinilah dipertanyakan kembali komitmen kita kepada Islam. Saya mau bilang, Islam itu dimusuhin orang bukan karena banyak atau sedikitnya. Islam diperangi orang bukan karena jumlah kita banyak, tapi Islam telah mengundang perhatian dari pemerintahan besar di zaman Nabi hidup. Waktu itu Islam belum berjumlah 150 orang penganutnya. Saya ulang sekali lagi, belum 150 orang, tapi Heraklius, raja dari satu negara yang berwibawa paling besar di Eropa Timur, itu mengucapkan satu statement, aku yakin satu hari nanti dia akan kuasai tahta kerajaanku ini. Pernyataan itu disampaikan ketika itu jumlah umat Islam belum 150. Saya bukan bilang 150 juta, 150 ribu, 150. Siapa yang paling marah ketika Islam datang dan sementara jumlah umat Islam belum 45 orang? Itu para ekonom, para pengusaha, para pemimpin politik di Mekah. Itu goncang. Mereka nggak bisa tidur lagi. Apa yang menyebabkan mereka marah? Karena pengikut Muhammad jumlahnya sudah besar? Bukan. Yang buat mereka khawatir dan cemas karena muncul manusia yang harga dirinya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang harga dirinya adalah surga, bukan secuil dunia ini. Muncul manusia yang nggak bisa diatur lagi oleh mereka dengan duit yang mereka kasih. Muncul manusia yang tidak bisa ditawarin perempuan, ditawarin kekuasaan. Muncul manusia yang berani bilang tidak kepada mereka walaupun mereka itu budak mereka sendiri. Ini yang buat mereka nggak bisa tenang hidup. Maka berbagai tuduhan dialamatkan. Siapa yang harus dituduh? Pastilah Nabi Muhammad. Bagaimana cara menuduhnya? Sampai di luar logika. Tidak ada satu bukti pun bahwa Nabi itu pendusta, tapi mereka bilang Nabi itu pendusta. Tidak pernah mereka temukan Nabi itu terkena penyakit ayan, tapi mereka bilang Nabi Muhammad kena penyakit ayan. Bahkan Abu Jahal itu setiap di mana Nabi ceramah, ke situ dia datang. Selesai Nabi memberikan tausiah, dia masuk terus dia bilang, saudara-saudara, saya mohon perhatian, 5 minutes. Kalau pakai bahasa kita, kalian tadi dengar dia ngomong apa? Ya, mohon maaf, itu keponakanku, agak sedikit bermasalah. Tolong jangan dengar apa yang dia bilang ya. Jadi kalau sekarang tokoh agama, pemimpin agama, ulama-ulama kemudian dibully habis-habisan dengan manusia-manusia nista, jawabannya saya bilang jangan khawatir, jalan terus. Karena gerakan ini, komitmen ini, keimanan ini tidak berharap pujian atau cacian dari mereka. Tidak, kita tidak fokus dengan itu. Kita hanya berpikir bagaimana ketika kematian datang, Allah telah memilih kita sebagai orang yang konsisten di jalannya dan memberikan surga satu hari kelak. Dan kemudian prestasi-prestasi kerja yang kita bangun harus memberikan manfaat di tengah orang banyak. Jadi itu bukan persoalan bagaimana siapa kita di antara orang banyak. Anda jangan bertanya itu.
Kalau ada orang yang kemudian dia bekerja di jalan dakwah dan kemudian dia menginginkan kedudukan politik, suatu hari saya berharap supaya ini gedung sebelah, ini gubernurnya saya, percayalah orang seperti ini cepat atau lambat akan dihajar habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair. Allah kalau mau dia bisa tinggikan orang, cara dia, atau dia bisa hempaskan orang itu satu hari kelak, cara dia, dengan tangannya yang membuat manusia percaya bahwa memang ini kena ulah dia sendiri, bukan karena Allah benci sama dia. Di ujung khutbah ini saya ingin menyampaikan satu pernyataan. Pertanyaannya, apa memang Allah tidak lihat itu anak-anak dihajar bom kimia? Ini Indonesia ada manusia kurang ajar bernama Ahok yang mendapat kelas istimewa oleh negara hari ini. Bahkan nggak pernahnya ada polisi minta penundaan sidang, untuk dia ada penundaan sidang. Apa Allah tidak lihat ini? Apa gerakan kita tidak benar? Apa niat kita tidak tulus? Apa upaya kita memang Allah tidak peduli? Atau memang agama ini tidak benar ini kalau begini? Saya tadi membaca satu ayat yang menarik sekali. Enggak, Allah memang biarin itu. Allah memang kasih sama mereka waktu, sampai-sampai mereka mengira, lihat kami bermaksiat ternyata kami tetap kaya, kami kurang ajar ternyata kesenangan hidup tetap terbuka, rezeki kami melimpah. Sementara kalian yang sholat setiap hari sholat tapi rezeki lebih rendah, kualitas hidup tidak lebih baik dari kami. Lihat, Allah mengatakan memang Allah kasih waktu sampai nanti ajal mereka datang, dan setelah mereka mengakhiri ajal, aku masih Tuhan di akhirat. Aku kasih sama mereka sekarang karena aku sudah muak lihat mereka, supaya dosa mereka bertambah. Kalau bahasa Quran itu liyazdadu isma, supaya aku tambah dosanya biar lebih enak ngajarnya nanti itu. Terus bagaimana? Tenang, sabar. Karena tidak ada pertempuran yang berakhir dengan kemenangan orang-orang zalim, tidak ada. Persoalannya rentang waktu itu jangan pakai usia kita, rentang waktu itu pakai usia dakwah. Persoalannya sekarang ada pertanyaan lanjutan, bahwa kita mau ambil posisi mana? Kalau ukurannya adalah ukuran kesenangan dunia, kita mati kok. Tapi kalau ukurannya bahwa pemilik dunia ini Allah, dan kemudian pemilik barzah itu Allah, kemudian pemilik akhirat itu Allah, maka mau pilih mana? Mau tetap konsisten bersama Allah? Kalau mau, ya, maka hanya sederhana. Allah tidak bilang macam-macam. Agama ini sejak awal juga konsen dengan semua kesenangan yang kita mau. Siapa bilang agama Islam konsen dan mengarahkan kita, membentuk kita untuk jadi orang susah? Enggak. Salah satu dari rukun Islam kita itu bayar, bukan terima, bayar zakat. Kalau sudah bayar zakat, artinya Islam ini sebenarnya di-create untuk orang supaya secara ekonomi, level ekonominya sampai pada tingkat dia bisa ngasih orang. Secara internal dia sudah aman. Secara politik, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian ini semua pemimpin. Pemimpin siapa? Pemimpin semua manusia yang lain. Dan kalian akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Mimpin apa? Mimpin orang kepada jalan yang benar. Anda berkhidmat dengan itu. Maka seorang pemimpin sama seperti seorang ayah di rumahnya, seorang ibu di rumahnya. Lihatlah betapa seorang ibu untuk hanya memasukkan satu sendok nasi ke dalam mulut anaknya, dia harus menunggu sekian, karena anaknya harus berlari ke sana, berlari kemari. Dengan sabarnya dia harus melayani itu. Coba cari orang tua mana yang minta kepada anaknya yang 2 tahun untuk dilayani. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nasalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia menangkan di atas segala agama, meskipun orang musyrik itu benci dan tidak suka. Jemaah yang mulia, apa kata kunci yang harus kita ambil di sini? Anda muslim, pertama Anda harus 24 jam menjadi muslim.
Dan Islam inilah satu-satunya agama yang mengurusin Anda atau kita semua sampai ketika kita di lorong kecil yang kita tidak akan mau bercerita kepada orang banyak apa yang kita lakukan di situ. Islam ini bahkan mengurusin bagaimana cara menguburkan orang, cara menyambut kelahiran orang, cara memadukan orang yang satu dengan orang yang lain. Islam ini bahkan bicara ketika kau diperangi apa yang harus kau lakukan dan sebagainya. Terus kemudian memang di luar sana ada orang-orang yang menginginkan kita runtuh dan mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Mereka marah betul kalau melihat kita udah bersatu nih. Mereka tidak senang lihat ada orang Muhammadiyah kumpul sama orang Wasliyah. Ada orang partai-partai yang berbeda-beda itu kemudian berkumpul dengan satu bahasa, kita bela agama Allah. Mereka paling marah melihat yang begitu. Kenapa? Karena itu akan menghancurkan semua agenda besar yang sudah mereka jalankan. Itu akan membuat harta, duit, dan apa yang begitu banyak mereka gelontorkan tidak berdaya. Maka mereka melakukan berbagai upaya untuk merusak nama baik Islam, nama baik ulama Islam. Bahkan mereka mulai mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi Rasulullah SAW. Mereka mulai mempertanyakan keabsahan, mengatakan bahwa Quran ini tafsirnya cuma ada sama Tuhan, jadi untuk apa diturunkan Quran kalau kemudian makna kebenarannya juga ditahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada yang mengatakan, saya juga ikhlas, tidak masalah saya dipecat jadi kiai, ketika dia sudah mengatakan expirednya surat Al-Maidah ayat 51, dan saya mengatakan bahwa saat itu dia sudah expired imannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin dia masih bisa disebut mukmin ketika dia mengatakan ada ayat Quran yang sudah tidak layak lagi hari ini? Hati-hati dengan semua itu, jangan terpesona, karena Allah juga mengatakan dalam Quran, kalian kalau dengar ngomong orang itu tasma' liqaulihim, kalian jadi terpana mendengar ngomongnya. Tu'jibuka samahum, tampilannya kesan bahwa kalau tampilan ulama kalilah, tapi itu munafik. Dan hari ini berhentilah untuk terpesona dengan mereka. Jadi terpesona sama siapa Pak Ustaz? Pulanglah kepada Quran. Karena Quran akan menjadi sahabat terbaik untuk membimbing kita apa yang harus kita buat dalam hidup. Jangan takut. Konsep Quran ini madal haya, sepanjang hidup. Salih li kulli zaman wa makan, dia sesuai dengan semua waktu dan tempat. Mau jadi apa? Mau jadi politisi, pegang Quran. Mau jadi pengusaha, jangan takut. Quran sudah mencetak sekian banyak manusia yang bahkan Nabi menjaminnya mereka masuk surga. Itu Abdurrahman bin Auf, ada seorang ustadz melakukan penelitian jumlah hartanya dengan harta Bill Gates. Itu Bill Gates cuma jauh kalah 60 kali kekayaan Bill Gates yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Lantas kemudian siapa yang dicetak oleh Quran? Quran menempatkan, pertama, ada 4 orang yang akan berebutan masuk surga bi ghairi hisab. Pertama, al-umara, pemimpin, kepala-kepala negara, gubernur, wali kota, presiden, menteri-menteri, dan semua itu rebutan masuk surga. Dan ini teori, ini bukan teori, ini yang diestimasi atau yang disampaikan Rasulullah di tengah para sahabat. Yang kedua, al-aghniya, orang-orang kaya. Yang ketiga, al-mujahid fi sabilik, para pasukan militer. Baru yang keempat, kita. Tapi siapa umara? Al-adil, mereka adalah orang yang adil. Apa yang dimaksud dengan adil di sini? Khutbah ini tidak sempat atau tidak cukup untuk bisa mengurai itu lebih jauh. Sementara orang kayanya adalah orang-orang kaya yang sakho, dermawan. Tahu betul dia, harta tidak boleh aku simpan. Investasi itu untuk akhirat, bukan dunia. Bapak terima duit, masuk rekening, Bapak bangga, alhamdulillah duitku banyak. Mati terus jadi apa duitnya? Jadi sampah di akhirat, nggak kepake, nggak ada gunanya. Baru kemudian militer fi sabili, militer yang di jalan Allah. Jadi jihad juga mengalami fitnah sekarang, dianggap macam-macam dan sebagainya. Semoga Allah menjaga kita, menjadikan negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan saya mengajak kita untuk berdoa kepada Allah agar Allah menunjukkan kelas umat Islam di Jakarta yang sedang mengalami atau melakukan perjuangan untuk tidak bisa memberi ruang kepada seorang kafir harbi memimpin kota Jakarta. Semoga 19 April di Jakarta adalah peristiwa yang terbaik untuk bangsa Indonesia, di mana akhirnya Allah menetapkan usaha kita sampai pada satu titik terminal, di mana seorang Muslim kembali memimpin Jakarta dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lamu anna Allah qala fil Quran, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.